Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Harnesha Putri, NIM 1914040032 dari Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang BP 19A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran matematika yang dibimbing oleh Ibu dosen Nita Putri Utami MPD. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa matematika merupakan salah satu pelajaran atau mata pelajaran yang amat penting. Jadi, untuk mewujudkan proses pembelajaran matematika yang lebih bermakna dengan hasil prestasi siswa yang tinggi, maka di sini diperlukan kekreatifan dan keinovatifan dari seorang pendidik atau dari seorang guru. Oleh karena itu, sangatlah perlu bagi seorang guru atau pendidik untuk memiliki strategi dalam proses belajar mengajar dalam mendidik siswa, sehingga siswa atau peserta didik dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh seorang guru tersebut, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik dan benar, sehingga terjadinya keberlangsungan yang efektif antara seorang guru dengan seorang siswa, sehingga proses belajar mengajar yang hasilnya lebih memuaskan bisa diterapkan oleh guru yang memiliki strategi dalam mengajar siswa. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya masuk kepada penjelasan materi PPT yang akan saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran matematika, yang mana pada materi pertama yaitu strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar dapat diartikan suatu usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar, yaitu yang pertama ada tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Yang kedua, guru. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Yang kelima, metode pengajaran. Ketepatan pemilihan metode dapat mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Yang keenam, media pengajaran. Keberhasilan program pengajaran tidak berdasarkan dari canggih tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektifan media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Yang ketujuh, ada faktor administratif dan finansial. Yang termasuk dalam komponen ini antara lain misalnya adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan ruang untuk belajar dan sejenisnya. Hubungan strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran, yaitu dari pendekatan
pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sementara teknik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik, bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, metode pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi pada bab kedua, yaitu aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama ada teori Thorndike, yang mana Edward L. Thorndike mengemukakan beberapa hukum yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atas kepuasan. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini disebut juga koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Implikasi dari aliran pengaitan ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari adalah bahwa yang pertama, dalam menjelaskan suatu konsep tertentu, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekitarnya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode pemberian tugas, metode latihan atau drill and practice akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Yang ketiga, dalam kurikulum, materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar, sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Adapun kelebihan teori Thorndike dalam pembelajaran yaitu, yang pertama, teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linear dan konvergen. Yang kedua, membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran. Yang ketiga, adapun kelemahan teori Thorndike dalam pembelajaran yaitu seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang kedua, teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. Selanjutnya yaitu yang kedua, teori Skinner. Bruce Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Skinner menambahkan bahwa jika respon siswa baik, harus segera diberi penguatan positif agar respon tersebut lebih baik lagi, atau minimal perbuatan baik itu dipertahankan. Misalnya dengan mengatakan bagus, pertahankan prestasimu untuk siswa yang mendapat nilai tes yang memuaskan. Yang kedua yaitu tujuan pengajaran. Harus segera diberikan penguatan negatif agar
respon tersebut tidak diulangi lagi dan berubah menjadi respon yang sifatnya positif. Penguatan negatif ini bisa berupa teguran, peringatan, atau fungsi atau hukuman edukatif. Kelebihan pada teori ini yaitu pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Kekurangan tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Yang ketiga yaitu teori Ausubel. Teori Ausubel ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum pelajaran dimulai. Ia membedakan belajar menemukan dengan belajar menerima, jadi tinggal menghafalnya. Tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, untuk dapat membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna, pada belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diterimanya, tetapi pada belajar bermakna, materi yang diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajar lebih dimengerti. Belajar menerima maupun menemukan sama-sama dapat berupa belajar menghafal atau bermakna. Misalnya dalam mempelajari konsep Pythagoras tentang segitiga siku-siku, mungkin bentuk akhir yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat sudah disajikan, tetapi jika siswa memahami rumus itu selalu dikaitkan dengan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku akan lebih bermakna. Ausubel mengklasifikasikan makna belajar ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara bagaimana informasi atau materi pelajaran disajikan kepada siswa, apakah melalui penerimaan atau melalui penemuan. Dimensi kedua berhubungan dengan bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi yang diterima dengan struktur kognitif yang sudah dimilikinya. Kelebihan teori Ausubel yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas. Dan adapun kekurangan teori dari Ausubel ini yaitu sama seperti Brunner dan Gagne, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Selanjutnya yaitu yang keempat, teori Gagne. Menurut teori Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan, sedangkan objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Dalam pembelajaran, menurut Gagne, peranan guru hendaknya lebih banyak membimbing peserta didik. Guru dominan sekali peranannya dalam membimbing peserta didik. Adapun kelebihan dari teori Gagne ini yaitu Gagne disebut sebagai modern neo-behavioristik, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Yang kedua yaitu cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Adapun yang selanjutnya yaitu kekurangan dari teori ini yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru. Yang kedua bersifat meanistik. Yang ketiga hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kelima yaitu teori Pavlov. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing, maka terbentuklah teori conditioning. Menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons.
untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Adapun kelebihan teori Pavlov ini yaitu, pada teori Pavlov, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Hal ini merupakan kelebihan dari teori Pavlov. Adapun kekurangan dari teori Pavlov ini yaitu, kekurangan teori ini adalah jika kondisi ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan murid akan memiliki rasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal seharusnya siswa didik atau anak harus memiliki stimulus dari dalam dirinya sendiri atau self-motivation dalam melakukan kegiatan belajar dan pemahaman yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu teori Bandura. Menurut Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri dan lingkungan. Pandangan ini menjelaskan beliau telah mengemukakan teori pembelajaran, yaitu teori pembelajaran peniruan. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa cara peniruan, yaitu meniru secara langsung. Contohnya, guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang kertas, dan pelajar meniru secara langsung. Seterusnya, proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Contohnya, anak-anak meniru tingkah laku bersorak di lapangan. Jadi, tingkah laku bersorak merupakan contoh perilaku di lapangan. Adapun kelebihan dari teori Albert Bandura yaitu, teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori sebelumnya karena lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Kelemahannya yaitu teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam memahami sesuatu yang ditiru. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, aliran latihan mental. Aliran ini mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar ini kuat atau agar otak tersebut kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi itu, maka makin pandai pula anak tersebut. Memaksimalkan kinerja dan kemampuan otak dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan belajar. Menurut aliran ini, cara belajar yang dapat memaksimalkan kerja otak yaitu dengan cara banyak berlatih, memahami, dan mengerjakan soal-soal. Jadi, otak tersebut supaya maksimal maka harus banyak berlatih, memahami, dan mengerjakan soal-soal. Selanjutnya yaitu dengan adanya aliran latihan mental ini menjadikan siswa menjadi lebih rajin, menjadi tidak mudah putus asa, mengingat materi cukup lama karena sering berlatih dan terbentuknya mental yang baik. Latihan jangan dilakukan terus-menerus tanpa istirahat karena dapat membuat siswa stres. Aliran ini cocok jika digunakan dalam pembelajaran matematika, karena matematika merupakan kategori mata pelajaran yang cukup sulit sehingga membutuhkan pemahaman terhadap soal-soal. Semakin sering dan
mampu mengerjakan soal yang sulit, maka semakin paham dan pandai siswa tersebut dalam pelajaran matematika. Selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu tentang aliran psikologi kognitif. Aliran psikologi kognitif adalah suatu proses belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri dan merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Adapun teorinya yaitu yang termasuk ke dalam aliran psikologi kognitif ini, yang pertama teori Piaget, yang mana teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Ia menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skema, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai interaksi antara individu dan lingkungannya. Dengan demikian, seorang yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap daripada seorang anak-anak. Perkembangan skemata ini berlangsung terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Skemata tersebut membentuk suatu pola penalaran tertentu dalam pikiran anak. Makin baik kualitas skema ini, makin baik pula lah penalaran anak tersebut. Proses terjadinya adaptasi dengan skemata yang telah terbentuk dengan stimulus baru dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Pada proses asimilasi tidak menghasilkan perubahan skemata, melainkan hanya menunjang pertumbuhan skemata secara kuantitas. Sedangkan pada akomodasi menghasilkan perubahan skemata secara kualitas. Dalam struktur kognitif, setiap individu mesti ada keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi. Keseimbangan ini dimaksudkan agar dapat mendeteksi persamaan dan perbedaan yang terdapat pada stimulus-stimulus yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget mengemukakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis atau menurut usia kalender, yaitu yang pertama tahap sensori motor dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasi dari sekitar umur 2 tahun sampai dengan sekitar umur 7 tahun. Yang ketiga tahap operasi konkret dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan sekitar 11 tahun. Yang keempat, tahap operasi formal dari sekitar umur 11 tahun seterusnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Brunner sangat menyarankan keaktifan anak dalam proses belajar secara penuh. Lebih disukai lagi bila proses ini berlangsung di tempat yang khusus, yang lebih dilengkapi dengan objek-objek untuk dimanipulasi anak, misalnya di laboratorium. Yang ketiga yaitu teori Gestalt. Teori aliran teori Gestalt. Tokoh aliran teori Gestalt satu adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Dari ketiga hal di atas, dalam menyajikan pelajaran, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap proses terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir.
Untuk hal ini, guru bertindak sebagai pembimbing dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan proses melalui metode induktif. Selanjutnya yaitu yang keempat, teori Browner. Teori Browner. Teori belajar William Browner didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. William Browner mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Pengaplikasian teori kognitif Browner dalam belajar bergantung pada akomodasi. Kepada siswa harus diberikan suatu area yang belum diketahui agar ia dapat belajar, karena ia tidak dapat belajar dari apa yang telah diketahui saja. Dengan adanya area baru, siswa akan mengadakan usaha untuk dapat mengakomodasikan. Yang kelima yaitu teori Dianas. Dianas berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan di antara struktur-struktur. Dianas mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Selanjutnya yaitu yang keenam, teori Van Hiele. Dalam pengajaran geometri terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hiele yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Menurut Van Hiele, 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu Van Hiele menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi. Selanjutnya yaitu materi tentang kemampuan dasar mengajar, yang mana kemampuan dasar mengajar adalah generic teaching skill atau keterampilan dasar instruksional, yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Macam-macam dari kemampuan atau keterampilan dasar mengajar yaitu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan dalam mengajar. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan menjelaskan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Sugeng Paranto, yang dimaksud dengan siasat membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi, sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiring atau siap serta involve pada persoalan atau kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang keterampilan bertanya, yaitu Sugeng Paranto menyebutkan dalam proses mengajar, bertanya memegang peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan.
Yang ketiga, mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa yang bersangkutan, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Yang keempat yaitu menuntun proses siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu jawaban yang baik. Yang kelima yaitu memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Selanjutnya yaitu yang keempat, keterampilan variasi. Variasi merupakan hal yang perlu dilakukan saat proses pembelajaran. Menurut Alma, membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode, gaya mengajar, sumber bahan pelajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, menurut Saud, variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Yang kelima yaitu penjelasan dari keterampilan belajar mengajar, yaitu memberikan latihan. Dalam kaitan dengan kegiatan belajar mengajar atau pelatihan, menjelaskan atau keterampilan menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang tercantum secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Yang keenam yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna untuk terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Yang ketujuh yaitu diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Ciri-ciri dari diskusi kelompok kecil adalah yang pertama, melibatkan 3-9 orang peserta. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, artinya setiap anggota dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lainnya. Yang ketiga yaitu mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerjasama antar anggota lainnya. Dan yang keempat yaitu berlangsung menurut proses sistematis. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, keterampilan mengajarkan kelompok kecil dan perorangan. Mengajarkan kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam kondisi pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak kelompok kecil serta banyak mahasiswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar secara kelompok dan perorangan. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien serta memainkan peranannya sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, pendiagnosa dan pemberi bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya, serta peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. Selanjutnya yaitu materi bab kelima yaitu pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti
Yang pertama, siswa aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Selanjutnya yaitu belajar matematika menurut paham konstruktivisme, yaitu para ahli konstruktivis setuju bahwa belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Mereka menolak paham bahwa matematika dipelajari dalam satu koleksi yang berpola linear. Contoh implementasi pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pelaksanaan pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu dosen mempersiapkan alat-alat peraga sebelum kuliah dimulai. Pertama yaitu menempelkan angka-angka 0, positif, dan negatif pada tangga, pada lantai keramik, dan menyiapkan manik-manik serta mainan hewan. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi terhadap pembelajaran konstruktivisme meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menekankan pada proses dan tujuannya lebih kepada perbaikan mutu pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif yaitu menekankan pada hasil. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa terhadap suatu konsep matematika, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Dalam pendekatan konstruktivis, siswa menjadi pusat perhatian. Siswa diharapkan mengkonstruksi pengetahuannya menurut diri mereka sendiri. Karenanya, peranan guru cenderung sebagai fasilitator ketimbang penyedia informasi. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme yaitu contohnya seperti pengukuran menurut paradigma konstruktivisme, bahwa pengajaran diturunkan dari kelas matematika di mana mereka duduk sebagai siswa. Guru menjelaskan kepada siswanya prosedur untuk mendapatkan jawaban yang benar, kemudian memonitor kepada siswa bagaimana memproduksi prosedur tersebut. Menanyakan pertanyaan tanpa sebelumnya menunjukkan kepada mereka bagaimana menjawabnya sebenarnya dipandang sebagai tak adil. Namun, pembelajaran ini terjadi dengan latar belakang pandangan konstruktivisme. Selanjutnya yaitu materi tentang pemecahan masalah dalam matematika. Pengertian masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak, dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Beberapa ahli pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon, namun tidak setiap pertanyaan otomatis merupakan suatu masalah. Suatu pertanyaan disebut masalah tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki penjawab. Dapat terjadi bahwa pertanyaan itu dapat dijawab dengan menggunakan prosedur rutin, tetapi bagi orang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut memerlukan pengorganisasian pengetahuan yang telah dimiliki secara tidak rutin. Jadi suatu pertanyaan dapat menjadi masalah bagi seseorang, tetapi bisa hanya menjadi pertanyaan biasa bagi orang lain. Suatu pertanyaan merupakan masalah bergantung kepada individu dan waktu.
Artinya, suatu pertanyaan merupakan suatu masalah bagi seorang anak, tetapi mungkin bukan suatu masalah bagi anak yang lain. Demikian juga suatu pertanyaan merupakan suatu masalah bagi seorang anak pada suatu saat, tetapi bukan merupakan suatu masalah bagi anak tersebut pada saat berikutnya, bila anak tersebut sudah mengetahui cara dan proses penyelesaian masalah tersebut. Syarat suatu masalah bagi seorang siswa adalah pertanyaan yang dihadapkan kepada seorang siswa haruslah dapat dimengerti oleh siswa tersebut. Namun pertanyaan itu harus merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya. Yang kedua, syaratnya yaitu pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui siswa. Karena itu, faktor waktu menyelesaikan masalah janganlah dipandang sebagai hal yang esensial. Pertanyaan yang dihadapkan kepada siswa disebut soal. Soal-soal matematika dibagi menjadi dua bagian, yaitu latihan yang diberikan pada saat belajar matematika adalah bersifat berlatih agar terampil atau sebagai aplikasi dari pengertian yang baru saja diajarkan. Untuk menyelesaikan suatu masalah, siswa tersebut harus menguasai hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu mengenai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Pemecahan masalah merupakan suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Memecahkan suatu masalah matematika itu bisa merupakan kegiatan menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, atau keadaan lain yang membuktikan atau menciptakan atau menguji konjektur. Selanjutnya, proses belajar menggunakan pemecahan masalah memungkinkan siswa membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri didasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga proses belajar yang dilakukan akan berjalan aktif dan dinamis. Berdasarkan uraian tersebut, pemecahan masalah dalam matematika dipandang sebagai proses di mana siswa menemukan kombinasi aturan-aturan atau prinsip-prinsip matematika yang telah dipelajari sebelumnya yang digunakan untuk memecahkan masalah. Menurut Polya, solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Menurut Polya, menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu aktivitas intelektual yang sangat tinggi, sebab dalam pemecahan masalah, siswa harus dapat menyelesaikan dan menggunakan aturan-aturan yang telah dipelajari untuk membuat rumusan masalah. Aktivitas mental yang dapat dijangkau dalam pemecahan masalah antara lain adalah mengingat, mengenal, menjelaskan, membedakan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Jenis-jenis pemecahan masalah beserta contohnya. Yang pertama, bekerja mundur. Cara ini digunakan ketika pemecah masalah mendapati suatu masalah yang memiliki titik akhir atau endpoint, namun mendapati terlalu banyak atau rumit cara untuk menyelesaikan masalah ketika melalui titik awal permasalahan. Yang kedua, mencari pola. Salah satu kecantikan matematika adalah kelogisan dan keteraturan yang menjadi sifat alaminya. Kelogisan tersebut dapat terlihat secara fisik sebagai pola maupun serangkaian pola. Begitu pula permasalahan matematika. Dengan meluangkan sedikit waktu untuk berpikir, pola dari permasalahan akan muncul dan memberi jalan bagi pemecah masalah untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Yang ketiga yaitu mengadopsi sudut pandang yang berbeda. Mengerjakan soal matematika dengan menyelesaikan secara langsung memang memberikan solusi, tetapi belum tentu cara tersebut efisien. Terkadang akan sangat menguntungkan bagi pemecah masalah ketika mencoba mengadopsi sudut pandang yang berbeda dari suatu permasalahan.
Yang keempat yaitu menyelesaikan dengan analogi yang lebih sederhana. Sekarang kita telah mengetahui bahwa terdapat banyak cara dalam memecahkan masalah matematika. Namun, yang menjadi fokus dalam setiap permasalahan adalah bagaimana menemukan dan menentukan metode yang terbaik dan paling efisien. Salah satu metode yang kadangkala dapat memunculkan jawaban adalah dengan mengubah soal dalam bentuk yang lebih mudah untuk dikerjakan. Dengan mengerjakan soal ini, diharapkan pemecahan masalah mendapatkan pengetahuan untuk mengerjakan soal yang sebenarnya. Metode ini digunakan ketika suatu masalah tidak menuntut jawaban yang eksak. Yang kelima yaitu meninjau kasus ekstrem. Beberapa soal dapat dipecahkan dengan mudah dengan meninjau kasus ekstrem dalam soal tersebut. Dengan meninjau kasus ekstrem, kita mungkin merubah variabel, tetapi hanya variabel yang tidak mempengaruhi soal awal. Yang keenam yaitu membuat gambar atau visualisasi masalah. Membuat gambar atau visualisasi dalam geometri bukanlah suatu hal yang baru. Namun bagaimana jika dibuat untuk jenis soal lain? Gambar atau visualisasi akan berfungsi sebagai fasilitator untuk menyelesaikan masalah dibanding sebagai unsur-unsur dari permasalahan. Yang ketujuh yaitu terkaan cerdas dan pengujian. Dalam strategi ini, kita akan membuat terkaan, kemudian mengetesnya ke dalam soal. Meskipun demikian, metode ini cukup berbeda dengan trial and error, karena terjadi pembatasan nilai variabel yang pada akhirnya terfokus kepada jawaban yang dicari. Dalam metode ini, jawaban akan terlihat lebih teratur. Yang kedelapan yaitu menghitung semua kemungkinan. Strategi ini seringkali disebut dengan mengeliminasi atau menghilangkan kemungkinan, yakni strategi di mana pemecah masalah menghilangkan kemungkinan jawaban sampai menyisakan jawaban yang benar. Tentunya cara ini membutuhkan waktu lebih lama daripada cara-cara lainnya. Tapi ada kalanya suatu permasalahan lebih baik diselesaikan dengan cara ini ketika cara yang lain tidak menjanjikan sebuah jawaban atau terlalu abstrak. Terkadang proses pengeliminasian kemungkinan jawaban dapat terjadi secara mental atau tanpa melibatkan tulisan. Yang kesembilan yaitu mengorganisasi data. Beberapa orang kadang kebingungan mengerjakan soal yang memuat atau mengandung unsur-unsur informasi seperti data dan sebagainya. Mengorganisasi ulang data yang diberikan mungkin bisa menjadi alternatif dalam memandang suatu soal atau permasalahan secara visual. Yang ke-10 yaitu penalaran logis. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan penalaran secara logis. Kemampuan melakukan penalaran logis bergantung pada banyak latihan maupun pengalaman yang telah didapat. Karena materi matematika saling berhubungan, maka dalam permasalahan matematika, validnya suatu penalaran akan sangat bergantung terhadap keluasan dan penguasaan materi-materi matematika tersebut. Adapun contoh pendekatan masalah yang dikemukakan oleh Polya yaitu contohnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk jumlah uang sebesar 25.000 dengan pecahan puluhan ribu dan ribuan. Maka cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita mencari masalah dari soal tersebut. Terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh uang sebesar 25.000, yang mana kita misalkan puluhan ribu tersebut dengan lambang atau variabel P, dan 5 ribuan kita simbolkan atau kita lambangkan dengan huruf L, dan ribuan kita lambangkan dengan huruf R. Tidak perlu digunakan semuanya sekaligus untuk mendapat jumlah yang diinginkan. Dengan demikian 25 lembar uang ribuan adalah salah satu contohnya. Yang kedua yaitu kita merencanakan pemecahan masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan tabel. Yang mana langkah ketiganya yaitu menyelesaikan masalah. Dengan memperhatikan kombinasi 3 jenis pecahan yang diperoleh, maka didapat tabelnya. Yaitu jika puluhan ribunya 0,
maka 5 ribuannya berjumlah 0 juga, dan uang ribuannya berjumlah 25, maka jumlah dari uang tersebut berjumlah 25.000. Selanjutnya yaitu jika puluhan ribunya berjumlah 0 atau tidak ada, dan uang 5 ribuannya berjumlah 1, dan uang ribuannya berjumlah 20, maka jumlahnya yaitu 20.000 ditambah uang 5 ribunya 1, maka 25.000. Maka sesuai hasilnya 25.000. Itu yang kemungkinan yang kedua. Selanjutnya yaitu kemungkinan selanjutnya jika uang puluhan ribunya 0 atau tidak ada, sedangkan uang 5 ribuannya berjumlah 2 buah dan uang ribuannya berjumlah 15, maka jumlahnya juga 25.000, yaitu 15.000 ditambah 5.000 dikali 2, maka 10.000. 10.000 ditambah 15.000 berjumlah 25.000. Selanjutnya yaitu kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempatnya yaitu jika uang puluhan ribunya 0, maka uang 5 ribuannya berjumlah 3, hasilnya yaitu 15.000, dan ditambah juga dengan ribuannya berjumlah 10, maka jumlahnya yaitu 10.000 ditambah 15.000 berjumlah 25.000. Selanjutnya yaitu kemungkinan kelima. Kemungkinan kelimanya yaitu jika uang puluhan ribunya tidak ada atau 0, uang 5 ribuannya berjumlah 4, berarti 5.000 dikali 4 dapat 20.000, sedangkan uang ribuannya berjumlah 5, maka dapatnya 5.000, jadi dijumlahkan 20.000 ditambah 5.000, jumlahnya yaitu 25.000. Selanjutnya yaitu kemungkinan yang keenam, yaitu jika uang puluhan ribunya tidak ada atau 0, uang 5 ribuannya berjumlah 5 dan uang ribuannya tidak ada atau 0, maka hasilnya juga 25.000, karena uang 5 ribuannya berjumlah 5, berarti 5 dikali 5.000, maka hasilnya 25.000 juga. Selanjutnya yaitu kemungkinan ketujuh. Kemungkinan ketujuh yaitu jika uang puluhan ribunya berjumlah 1, dan uang 5 ribuannya berjumlah 0 atau tidak ada, sedangkan uang ribuannya berjumlah 15, maka uang puluhan ribu kan berarti 10.000, berarti 10.000 ditambah dengan 15.000 yaitu 25.000. Selanjutnya yaitu kemungkinan ke-8, yaitu jika puluhan ribunya berjumlah 1, berarti 10.000, uang 5 ribuannya berjumlah 1 juga, berarti 5.000, berarti 10 ditambah 5.000, 15.000, ditambah dengan uang ribuannya berjumlah 10, berarti 15.000 ditambah dengan 10, hasilnya 25.000. Selanjutnya yaitu kemungkinan ke-9. Kemungkinan ke-9 yaitu jika uang puluhan ribunya berjumlah 1, berarti 10.000, uang 5 ribuannya berjumlah 2, berarti yaitu 5.000 dikali 2 berarti 10.000. 10.000 ditambah dengan 10.000 yang pertama tadi berarti 20.000, dan uang 5 ribuannya berjumlah 5, berarti 20.000 ditambah 5.000, hasilnya yaitu 25.000. Selanjutnya yaitu kemungkinan ke-10, yang mana uang puluhan ribunya berjumlah 2, maka kemungkinan ke-10-nya yaitu jika uang puluhan ribunya berjumlah 1, maka 10.000, uang 5 ribuannya berjumlah 3, maka 15.000, berarti 10.000 tambah 15.000, hasilnya yaitu 25.000. Selanjutnya yaitu kemungkinan yang ke-11, jika uang puluhan ribunya berjumlah 2, maka hasilnya yaitu 20.000, uang 5 ribuannya tidak ada atau 0, dan uang ribuannya berjumlah 5, berarti 5.000, berarti 20.000 ditambah 5.000, hasilnya 25.000, dan
kemungkinan yang terakhir yaitu kemungkinan yang ke-12, yang mana uang puluhan ribunya berjumlah 2, uang 5 ribuannya berjumlah 1, dan uang ribuannya tidak ada atau 0. Berarti puluhan ribunya kan tadi 2, berarti 20 ribu, 5 ribuannya 1, berarti 5 ribu, 20 ribu ditambah 5 ribu, hasilnya juga 25 ribu. Maka dapat kita simpulkan dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 12 kemungkinan pasangan uang pecahan hingga diperoleh jumlahnya yaitu 25.000. Yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan kembali. Setelah kita menyelesaikan masalah, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan kembali. Periksa kembali jumlah untuk tiap kolom serta kemungkinan pasangan lain yang belum termuat. Untuk lebih memastikannya, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali terhadap masalah yang telah kita selesaikan tadi. Selanjutnya yaitu pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Penggunaan masalah terbuka atau open-ended problem menjadi sangat relevan dalam pembelajaran matematika dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematik sekaligus menstimulasi siswa untuk mengembangkan ide-ide matematikanya. Contoh penerapan problem open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban atau hasil akhir. Siswa dihadapkan dengan problem open-ended. Tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Menurut Herman Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang benar, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, mengkonstruksi problem. Sebenarnya tidak mudah mengembangkan problem open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dengan beragam kemampuan. Melalui penelitian panjang di Jepang ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua yaitu soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan atau secara geometrinya sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelima yaitu memberikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Selanjutnya yang terakhir yaitu berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dan pekerjaannya.
Yang kedua yaitu mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ditampilkan di kelas adalah: yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep matematika dan berharga? Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Dan yang ketiga, apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Adapun keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended ini yaitu yang pertama, keunggulan dari pendekatan open-ended, yang mana yang satu yaitu siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang ketiga yaitu siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Namun, di samping adanya terdapat keunggulan dari pendekatan open-ended ini, juga terdapat beberapa kelemahan. Kelemahannya yaitu diantaranya membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua yaitu mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada dari sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran matematika dengan pendekatan open-ended. Menurut Nohda, menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan open-ended didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama berkaitan dengan prinsip ekonomi kegiatan siswa. Ini menunjukkan bahwa kita harus menghargai nilai kegiatan-kegiatan siswa. Yang kedua berkaitan dengan hakikat, terpadu, dan evolusioner dari pengetahuan matematika, sifatnya teoritis dan sistematis. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan keputusan yang diambil guru di dalam kelas. Di dalam kelas seringkali guru menemukan jawaban di luar dugaan. Ini berarti guru harus berperan aktif dalam menampilkan ide siswa tersebut secara utuh dan memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk mematuhi ide-ide yang tak terduga itu. Selanjutnya yaitu contoh pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Contohnya, dengan menggunakan berbagai cara, hitunglah jumlah 10 bilangan ganjil. Yang bilangan ganjil pertama mulai dari 1. Yaitu yang mana kita dapatkan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Cara pertamanya yaitu 1 ditambah 11, berarti 12, ditambah 3 ditambah 13, dapatnya yaitu 16, dan 5 ditambah 15, dapatnya yaitu 20, dan 7 ditambah 17 dapatnya yaitu 24, dan 9 ditambah 19 yaitu dapatnya 28. Dijumlahkan hasilnya 100. Sedangkan cara kedua yaitu dengan cara yang sama, 1 ditambah 11 hasilnya 12, 3 ditambah 13 hasilnya 16, 5 ditambah 15 hasilnya 20, 7 ditambah 17 hasilnya 24, dan 9 ditambah 19 hasilnya yaitu 28. Kita jumlahkan hasil 12 ditambah 16 ditambah 20 tambah 24 tambah 28 hasilnya yaitu 100. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, materi bab ke-8 yaitu pendekatan realistik. Pendekatan realistik secara bahasa didefinisikan sebagai suatu frase yang terbentuk dari kata pendekatan dan realistik.
Maulana mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Sedangkan kata realistik sendiri sering diartikan sebagai suatu yang real atau nyata, sehingga pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan metode pembelajaran yang mengutamakan kenyataan dan lingkungan sebagai alat bantu pembelajaran, di mana mempunyai maksud kebermaknaan kepada siswa, sehingga pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik, yaitu yang pertama didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa, sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri, yang mungkin berupa algoritma rule atau aturan, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Selanjutnya yaitu yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, interweaving, membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan atau antar stan. Selanjutnya, contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik matematika. Contohnya yaitu, misalnya diketahui bahwa 6 ekor sapi sama kuat dengan 8 ekor kuda. Sedangkan seekor gajah sama kuat dengan seekor sapi dan 4 ekor kuda. Bila diadakan perlombaan tarik tambang antara kelompok A yang terdiri dari seekor gajah dan 4 ekor kuda, dan kelompok B yang terdiri dari 8 ekor sapi, kelompok manakah yang akan menang? Melalui masalah-masalah tersebut, siswa diperkenankan masuk ke dalam matematika secara alamiah dan termotivasi. Siswa bekerja secara berkelompok untuk menciptakan caranya sendiri dalam menyelesaikan soal, sehingga tercipta berbagai macam pendekatan, yaitu metode penyelesaian. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dengan tidak menjawab secara langsung pertanyaan dari siswa, tapi hanya mengarahkan sampai diperoleh jawaban oleh mereka sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan khilafnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.